Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sahdin Kosasi dengan NPM 20100110101. Saya dari kelas 3A reguler Banjarbaru Pagi. Di sini saya akan menjelaskan dari baris per baris kode yang sudah saya buat using namespace std. Merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas, atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Setelah itu, konstanta double harga. Konstanta adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai sesuai dengan namanya. Nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Inilah yang menjadi pembeda antara konstanta dengan variabel. Setelah itu, void route inap, tipe data, char, name jenis kelamin itu variabelnya, string ruangan, nama dokter. Char itu tipe datanya, sedangkan alamat, diagnosa itu variabelnya. Integer, dokter, kamar, lama, dan rekam medis itu variabelnya. Login itu variabelnya. Harga kamar, jasa dokter, total obat, tindakan itu data variabelnya. Code itu fungsi code ialah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Setelah itu, sedangkan untuk menginput data ke dalam layar. Setelah itu, di situ ada nama, nomor rekam medis, alamat, jenis kelamin, lama menginap, diagnosa. Setelah itu, code pilih jenis kamar, code 1 kelas 1, code 2 kelas 2, code 3 kelas 3, code 4 VIP, code 5 VVIP. Pilihan, kemudian masukkan code untuk tampilkan code pilihan Anda untuk 1, 2, 3, 4, 5. Pilih 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Kemudian akan muncul switch kamar. Kemudian switch kamar, case 1 ruangan kelas 1, case 2 kelas 2, case 3 kelas 3. Pada case 1 ada ruangan kelas 1, kode ruangan muncul dan harga kamar. Di sini harga kamarnya 850.000 di kelas 1. Kemudian di kelas 2 sama seperti yang di bawah. Kelas 2 tinggal pembeda di harga kamarnya 1 juta. Ada yang 1.300.000, ada yang dan seterusnya. Jika Anda tidak memilih dari kelima pilihan tersebut, maka akan muncul code tidak tersedia atau tidak ada. Kemudian kita masuk pada sistem CLS. Sistem CLS adalah untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga pemrograman dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Kemudian code ada pilihan dokter, ada dokter anak, dokter penyakit dalam, dokter mata, dan dokter umum. Dokter bedah umum, maka akan muncul code pilihan Anda, 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Setelah itu, maka data tersebut akan muncul dokter, switch nama dokter. Switch itu pilihannya case 1, nama dokter itu nama variabelnya. Terus itu code
nama dokter, jasa dokter, harganya setelah BRIC. Case 2 sama hanya dengan begitu. Nama dokter, dokter penyakit dalam, kode nama dokter, jasa dokter, harga BRIC. Case 3 nama dokter, dokter mata, kode dokter, nama dokter, jasa dokter, harga BRIC. Case 3 sampai dengan case 5 sama halnya dengan case 1 atau case 2. Itu sama aja isinya dan paling cuma berbeda di bagian nama dokter kayak dokter umum, dokter bedah umum. Sistem CLS, kode nama, nomor rekam medis, jenis kelamin, jenis kamar, dokter tujuan. Setelah itu kode lagi, total yang harus dibayar, nama pasien, nomor rekam medis, atas nama dokter, jasa dokter, kamar inap, lama menginap, total obat, CIN-nya maka akan muncul total obat, kode tindakan, berapa biayanya, kemudian CIN tindakan, maka akan muncul juga long integer, total biaya jasa dokter plus harga kamar plus total obat plus tindakan. Sedangkan maka akan muncul lagi kode total biaya, maka berapa biaya yang perlu dibayar. Poin rawat jalan sama halnya dengan yang di atas, cuma berbeda di bagian rawat inap dan rawat jalannya aja. Kemudian kita lanjut di bawah. Sistem CLS pada rawat jalan akan muncul kode pilih poli, 1 poli bedah umum, 2 poli anak, 3 poli mata, 4 poli penyakit dalam, 5 poli umum. Setelah itu pilih 1 sampai 5. 1 atau 5 dari 5 pilihan tersebut. Switch itu maka akan muncul pilihan dokter tersebut. Misal case 1 kode poli bedah umum, nama dokter Dr. Eri, jasa dokter 150.000. Kemudian selanjutnya sama case 1 sampai 5 kita lanjut pada sistem CLS. Sistem CLS kode nama, ini ada nama, nomor rekam medis, jenis kelamin, jenis kamar, dokter tujuan, nama pasien, nomor rekam medis, atas nama siapa, dokter, jasa dokter, total obat, tindakan, dan total biaya keseluruhan. Di sini ada main, integer itu tipe datanya, pilih itu variabelnya. Char itu tipe datanya, terus kemudian choice itu variabelnya. Kemudian ada 1 pilih rawat inap, 2 rawat jalan. Kemudian code akan muncul pada menu utama, pilih nomor 1 atau 2. Terus CIN-nya akan memunculkan tampilan pada layar, pilih 1 atau 2. If jika pilih salah satu, rawat inap atau rawat jalan. Else if pilih dua-duanya, pilih dua rawat jalan. Jika tidak memilih keduanya, maka akan muncul tidak ada. Kemudian maka akan muncul tulisan yes atau no. Jika kita memilih yes, maka akan lanjut pada program. Sedangkan no, maka kita akan keluar program. Kemudian kita run F10. Setelah itu pilih 1, enter, masukkan nama kita, enter lagi nomor rekam medisnya, terus itu enter, alamat, sekumpul,
enter lagi, jenis kelamin laki-laki, lama menginap 5 hari, setelah itu enter, diagnosa pilihan kita kelas 1, enter lagi, di bedah umum 5, kita enter, setelah itu atas nama dan nama saya sendiri, enter kembali, maka akan muncul total obat yang harus dibayar ada 350.000. Kita enter, tindakannya 150.000. Kita enter, kita back to menu, yes, selesai. Dan disitulah sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon